Toki and Pop. Pada tahun 1976, seorang wanita bernama Robin Davidson sampai di kota kecil di benua Australia. Di sini, ia ditemani seekor anjing kesayangannya. Robin berencana untuk melakukan sebuah perjalanan yang lumayan jauh, yang mana ia ingin mengelilingi benua Australia yang jaraknya kurang lebih 2000 mil dengan berjalan kaki. Ia melakukan hal itu karena terinspirasi oleh ayahnya yang mana dahulu juga pernah melakukan perjalanan jauh, yaitu mengelilingi gurun Afrika dengan berjalan kaki. Di kota kecil itu, ia langsung mencari pekerjaan, supaya ia memiliki bekal untuk perjalanannya. Ia pun diterima bekerja di sebuah kafe. Selain bekerja, ia juga diberi fasilitas mes atau tempat tidur, sehingga ia bisa beristirahat di dekat kafe tempat ia bekerja. Setelah 1 tahun bekerja di kafe tersebut, ia pun keluar dan pindah bekerja di sebuah penangkaran unta yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Hur. Robin mengatakan, jika alasan ia bekerja di penangkaran unta, karena ia ingin belajar menjinakkan unta. Di sini, Hur akan memberi bayaran kepada Robin, setelah Robin bekerja selama 8 bulan dan akan diberikan 2 ekor unta. Selain itu, Robin juga mendapatkan tempat istirahat. Namun, Robin menolak, dan lebih memilih tidur di luar dengan memasang sebuah tenda. Di sini, Robin pun menjalani hari-harinya dengan merawat unta. Ia mencoba mengenali unta tersebut dan melatih fisiknya, supaya kuat berjalan di tengah gurun pasir. Setelah 8 bulan, Robin pun meminta janji bosnya yang akan memberinya 2 ekor unta. Namun, bukannya memberikan unta, ia justru memarahi Robin dan mengusirnya. Karena saat itu si bos tengah tidak baik-baik saja, karena ia baru saja ditinggal meninggal istrinya. Akhirnya, Robin pun pergi dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan apa-apa. Setelah 2 hari perjalanan, ia pun menemui seorang pria bernama Saleh Muhammad yang memiliki penangkaran unta. Di sini, ia pun meminta izin untuk ikut bekerja merawat unta. Untungnya, Saleh Muhammad sangat baik dan berbanding terbalik dengan bosnya dahulu. Robin juga dijanjikan akan diberi 1 ekor unta dengan 1 bulan kerja. Selain itu, Robin juga akan diberi tambahan gaji. Dengan pengalaman sebelumnya, kini Robin sudah lumayan mahir dalam mengurus unta. Suatu hari, Robin dikunjungi oleh teman-temannya. Mereka datang untuk memberi dukungan dan membantu mencari dana untuk bekal perjalanan Robin. Namun, Robin menolaknya. Keesokan harinya, teman-temannya pun pamit pulang. Setelah kepergian temannya, Robin pun kembali menemui bosnya dahulu untuk menagih janjinya yang akan memberinya 2 ekor unta. Namun ternyata, tempat itu sudah pindah kepemilikan. Awalnya, pemilik baru tersebut enggan memberikan 2 ekor unta itu karena ia tidak tahu menahu tentang hal itu. Namun, karena si pemilik baru masih belum terlalu bisa mengurus unta, Robin pun mengajarinya. Alhasil, si pemilik baru memberinya 2 ekor unta sebagai bentuk imbalan. Setelah armada berupa 3 ekor unta terpenuhi, ia pun membuat proposal pengajuan sponsor ke kantor surat kabar. Di sini, ia mendapat bantuan $4.000 Amerika, dengan gantinya, cerita perjalanan Robin yang akan diunggah di medianya. Selain itu, mereka juga menurunkan seorang fotografer yang akan mengabadikan seluruh perjalanan Robin. Fotografer tersebut bernama Rick Semolan. Sebelum perjalanan, Robin dikunjungi oleh keluarganya. Ia juga diberi bekal 2 buah senapan untuk berjaga-jaga. Dan pada tanggal 19 Mei 1977, Robin pun mulai melakukan awal perjalanannya. Dan di perjalanan ke-29 hari, ia sampai di Aerop, sebuah tempat bongkahan batu purba raksasa kuno. Tempat itu merupakan taman nasional yang diresmikan oleh pemerintah Australia. Namun, Robin tidak diperbolehkan masuk karena ia membawa unta. Alhasil ia pun memasang tenda di luar area. Di sini, Rick Samolan pun datang dan kembali melakukan sesi pemotretan dengan background batu purba raksasa. Kedatangan Robin juga menarik perhatian para wisatawan.
Dan di malam itu, Rick Samolan ikut bermalam bersama dengan Robin. Dan dari malam itu, Rick Samolan mulai mengenal Robin secara lebih dekat. Di keesokan harinya, mereka menemui badai pasir yang sangat hebat. Untungnya Robin dan Rick masih selamat dari badai tersebut. Namun, semua properti menjadi berantakan karena terkena badai pasir. Dan sebagai bentuk pelampiasan kegelisahannya, ia pun mengajak Rick untuk bercocok tanam di tengah gurun pasir. Di pagi harinya, Rick pun hendak pulang karena tugasnya telah selesai. Awalnya, Rick hendak menemani perjalanan Robin. Namun, Rick mengurungkannya karena harus menyelesaikan pekerjaan dan akan kembali menemui Robin di bulan depan. Robin pun terus saja berjalanan menelusuri gurun pasir dengan bantuan sebuah pesta. Sampai ia menemukan air dan langsung berenang sekalian minum di tempat tersebut. Tak lama setelah perjalanannya, ia sampai di suku aborigin. Di sana, ia juga bertemu Rick yang telah menunggunya. Robin juga disambut baik oleh suku aborigin. Dan Rick tidak kelewatan memotret semua kegiatan Robin. Di sini, kepala suku aborigin memberitahu berbagai peraturan dan suatu tempat yang tidak memperbolehkan seorang wanita mengunjunginya dengan berjalan seorang diri. Maka dari itu, Robin harus mencari jalan lain. Namun, jarak yang harus ia lakukan sangatlah jauh. Kecuali, salah satu orang dari suku aborigin mau mengantar Robin. Sayangnya, mereka tidak mau mengantar Robin karena tempat tersebut sangat sakral. Setelah melakukan lanjutan perjalanan, Robin pun berhenti untuk istirahat. Di sana, ia bertemu dengan suku aborigin lagi. Mereka kemudian saling bercerita. Salah satu dari mereka merasa kaget karena mengetahui perjalanan Robin yang sangat jauh. Mereka merasa kasihan dan mengutus salah satu dari mereka untuk menemani perjalanan Robin melewati jalur yang lebih dekat dan melalui situs-situs sakral suku aborigin. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan wisatawan. Para wisatawan kembali terheran-heran dengan Robin yang melakukan perjalanan sangat jauh. Saat itu, pria yang menemani Robin berhasil menembak seekor kijang dan menangkapnya untuk makan malam. Pria itu melarang Robin untuk menyembelih hewan itu, karena di situ terdapat aturan sakral jika seorang wanita dilarang menyembelih hewan. Akhirnya, pria itulah yang menyembelihnya. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di sana, mereka sampai di sebuah desa yang terbengkalai. Desa itu kini ditinggali oleh suku aborigin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di lokasi ini, Rick kembali menemui Robin dan kembali mengabadikan kegiatan Robin. Di sini, Robin pun hendak melanjutkan perjalanannya sendiri. Si pria aborigin memberi info, jika perjalanan 2 bulan ke depan Robin akan menyusuri gurun dan akan susah menemukan sumber air. Mendengar hal itu, Rick pun berinisiatif untuk menemani perjalanan Robin. Rick membantu mencari dan mengangkut air untuk stok perjalanan mereka. Setelah melanjutkan perjalanan dan melewati panjangnya gurun, hingga akhirnya mereka telah kehabisan air. Padahal, perjalanan mereka masih jauh. Robin bahkan hampir dehidrasi, kulitnya kering dan mengelupas. Untungnya ia sampai di suatu tempat dan menemukan jerigen air. Ia pun akhirnya bisa meminum air kembali. Saat itu, Robin pun melihat sebuah rumah yang ditinggali oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka bahkan membantu Robin dan mempersilahkan Robin beristirahat di rumah mereka. Selain itu, Robin juga diberi makan oleh mereka berdua. Si ibu bahkan memandikan Robin seakan anak sendiri. Robin pun tinggal beberapa hari di rumah tersebut. Setelah merasa badannya kembali membaik, Robin pun melanjutkan perjalanannya. Saat itu, ia melihat seekor kanguru yang telah mati. Di sini, ia pun hendak menyembelihnya. Tiba-tiba ia teringat akan larangan jika seorang wanita dilarang menyembelih hewan. Robin pun menarik kembali pisaunya. Namun sayang, saat itu, darah kanguru tersebut telah menetes ke tanah. Dan di malam harinya, Robin terbangun dari tidurnya. Namun, ia tidak melihat anjing kesayangannya. Ia pun mencari anjingnya dan menemukan tengah sekarat karena baru saja meminum racun pada sebuah botol yang terjatuh di tengah jalan. Akhirnya, ia pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di tengah perjalanan, ia merasa kesepian dan galau. Robin selalu terbayang jika dirinya selalu ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Robin semakin depresi dan nekat melakukan perjalanan tanpa busana di gurun tersebut. Dan saat itu, Robin melihat rombongan mobil yang tengah lewat. Robin merasa ketakutan dan bersembunyi di balik semak belukar. Ternyata,
Rombongan mobil itu adalah sekumpulan para wartawan yang hendak meliput perjalanan Robin. Dan di antara banyaknya wartawan, Rick pun ikut serta dalam rombongan tersebut. Rick yang melihat keberadaan Robin pun mendekatinya. Ia merasa khawatir kepada Robin, karena Robin telah melenceng jauh dari rencana perjalanannya. Saat melihat keadaan Robin yang trauma, Rick pun mengkondisikan para reporter yang lain untuk tidak mendekati Robin terlebih dahulu. Setelah keadaan Robin mulai membaik, Robin pun mulai berani bercerita. Ia mengatakan jika ia menyesali perjalanannya. Di setiap perjalanan, ia selalu merindukan ibu dan juga anjingnya yang telah mati. Ternyata, motivasi Robin yang sebenarnya dalam melakukan perjalanan ini, selain karena jiwa petualangnya yang tinggi, ia ingin menghilangkan rasa sedihnya karena ditinggal ibunya saat ia masih kecil. Di hari itu, Rick pun menemani Robin dan menenangkan Robin supaya motivasi untuk melanjutkan perjalanannya tumbuh kembali. Singkat cerita, di perjalanannya di hari 195, ia tiba di sebuah gurun pasir putih, di mana ia telah sampai di ujung barat pulau Australia yang merupakan perairan Samudra Atlantik. Di sini, Robin pun menikmati pantai tersebut dan tempat itu merupakan tempat terakhir di perjalanannya. Sedangkan Rick yang telah menunggu kedatangan Robin pun mulai mengabadikan setiap momen kebahagiaan Robin yang telah berhasil menyelesaikan perjalanannya. Setelah itu, Robin sendirilah yang akan menulis artikel terkait perjalanannya yang akan diunggah di situs koran yang telah mendukungnya serta menjadi sponsor dalam perjalanannya. Dan artikel tersebut mendapat respon yang sangat luar biasa. Serta, artikel tersebut ia buat menjadi sebuah novel yang berjudul Trek. Dan menjadi best novel dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu Mimin untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya.